Rio Pratama dengan NIM 224936 dengan prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Perkenalkan, saya Desta Mentari Marita Simbolon dengan NIM 122400096 dari prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 122400095 dari prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Melani Disa Putri dengan NIM 122400098 dari prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Mas Nadila dengan NIM 122400094 dari prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Skebar, NIM 122900039 dari prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah hukum Bernoulli dengan menggunakan cup dan balon. Kampus Silat. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pengertian lain dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir. Sementara itu, belum ada penjelasan lebih mengenai hukum Bernoulli menurut para ahli. Berikut adalah rumusan hukum Bernoulli beserta keterangannya. Penemu hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan di Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran pada fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Meniup balon dan hukum Bernoulli. Alat sederhana dan yang terbuat dari sedotan dan kap gelas ini dapat menjelaskan fenomena dari hukum Bernoulli. Membandingkan dua keadaan saat meniup balon, yang pertama adalah melubangi kap gelas di bagian samping, dan yang kedua adalah kap gelas utuh tanpa lubang. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang pertama ada 2 buah balon, dan yang kedua ada 2 buah gelas kap, dan yang ketiga ada 2 buah sedotan, serta ada lem, korek, dan gunting. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam pengerjaannya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pada gelas cup pertama, potong bagian badan membentuk persegi panjang, sedangkan untuk gelas cup kedua tidak dipotong. Selanjutnya, lubangi kedua gelas cup tersebut pada bagian bawah gelas cup, agar lebih mudah bisa menggunakan gunting yang telah dipanaskan. Kemudian masukkan sedotan ke dalam kedua lubang gelas yang telah dilubangi. Tidak lupa untuk tiup 2 buah balon untuk melakukan percobaan kali ini. Dan berikut ini adalah hasil setelah dibentuk. Mengapa jika ditiup dengan kap yang tidak dipotong, balon tidak terbang? Karena kecepatan aliran fluida dalam sistem itu besar, sehingga tekanan yang diberikan di dalam sistem kecil, sedangkan tekanan di luar sistem atau lingkungan lebih besar daripada tekanan di dalam sistem, mengakibatkan balon terdorong ke dalam kap gelas. Mengapa jika ditiup dengan kap yang dilubangi, maka balon akan terbang?
karena kecepatan serta tekanan di dalam sistem sama besar dengan kecepatan dan tekanan di luar sistem. Oleh sebab itu, jika diberi tiupan, maka arus fluida dalam tube akan mendorong balon keluar. Keunikan alat. Pertama, proses pembuatan relatif mudah. Kedua, alat dan bahan mudah didapati. Ketiga, menggunakan pendekatan perbandingan antar perubahan sehingga mudah dipahami. Kelemahan alat. Pertama, hanya bisa menjelaskan hubungan antara percepatan fluida dan tekanan fluida. Kedua, ide utama terlalu umum. Jika balon ditiupkan dengan kap yang berlubang, maka balon tersebut akan terbang dan tidak akan menempel di permukaan kap karena disebabkan adanya udara di luar atmosfer atau di luar sistem sama besarnya dengan di dalam sistem. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bedanya tekanan antara luar sistem dan di dalam sistem yang menyebabkan balon akan terbang. Sedangkan pada kap yang tidak berlubang, balon tidak akan terbang dan masih tetap menempel pada kap karena berdasarkan konsep Bernoulli, jika kecepatan udara pada dalam kap lebih besar daripada luar atmosfer, maka tekanannya lebih kecil. Oleh karena itu, tekanan yang lebih kecil menyebabkan balon tidak bisa lepas. Dapat disimpulkan bahwa tekanan atmosfer di luar lebih besar daripada tekanan di dalam kap, menyebabkan balon terdorong ke dalam dan tetap diam.